Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Bina Farkana, kelas dari HKI 3A. Dengan ini saya akan memenuhi tugas hukum acara perdata, yaitu dengan presentasi individu. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu yang saya presentasikan yaitu tentang pengertian pemanggilan dan memenuhi pemanggilan. Maksudnya aja yaitu pemanggilan yaitu bagian terpenting dari proses persidangan. Salah satunya adalah proses pemanggilan, di mana hal itu menjadi suatu keharusan bagi setiap pengadilan. Dari beberapa istilah di atas, pengertian panggilan berstatus suatu protes memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada yang memanggil. Yang langsung saja, yang B, tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan. Berdasarkan pasal 118 ayat 1, pasal 121 ayat 4, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini. 1. Penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri atau PN. Tahap pertama, penyampaian atau pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri oleh penggugat menurut pasal 118 ayat 1 hir. Gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan berdasarkan kompetensi relatif. 2. Pembayaran biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 hir menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan syarat imperatif atau syarat memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. Yaitu langsung saja ke tahap pemanggilan. Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti ada penjelasan berikut ini. 1. Majelis memerintahkan pemanggilan, yaitu unsur-unsur pasal di atas jika diperinci maka ketentuannya sebagai berikut. 1. Surat tuntutan gugatan yang diajukan telah didaftarkan oleh panitera. 2. Ketua majelis hukum menetapkan hari dan jam perkara tersebut akan diperiksa. 3. Tujuan pemanggilan agar kedua belah pihak hadir dalam sidang yang telah ditentukan dengan membawa saksi-saksi dan surat keterangan. Yang kedua yaitu yang melaksanakan pemanggilan. Panggilan terhadap para pihak untuk menghadiri suatu sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusista, pengganti di tempat tunggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya. Yang selanjutnya, yang nomor 3 yaitu bentuk-bentuk pemanggilan. Berdasarkan pasal 390 ayat 1 hir dan pasal 2 ayat 3 RV, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau rifas. 4. Isi surat panggilan. Ketentuan yang mengatur isi surat panggilan diatur dalam pasal 121 ayat 1 hir serta pasal 1 RV. Bunyi pasal tersebut yaitu pasal 121 ayat 1 hir. Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitia dan daftar yang disediakan untuk itu, maka kedua menentukan hari dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu sumber menentukan tempat tinggal dan tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen yang terpenting, diantaranya berdasarkan KTP, KK, surat pajak dan anggaran dan perseroan. Selanjutnya yang keenam, jarak waktu antara pemanggil dengan hari sidang. Ketentuan yang mengatur jarak waktu atau pemanggilan dengan hari sidang yaitu pasal 122 hir
dan pasal 10 RV. Menurut ketentuan tersebut, hal-hal yang mempengaruhi dalam menentukan jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang yaitu: 1. Faktor jarak antara tempat tinggal dengan gedung tempat sidang dilangsungkan. Yang kedua, jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang dalam keadaan yang mendesak. 3. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di luar negeri. Yang keempat, jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang apabila tergugat terdiri dari beberapa orang. Yang ketujuh, larangan-larangan dalam melakukan panggilan. Untuk menghadiri pemanggilan yang bercorak tidak berkemanusiaan atau yang bersifat kejam, pemanggilan perlu berpedoman kepada ketentuan pasal 17 dan 18 RV. Yang ke-8 yaitu keabsahan surat panggilan. Surat panggilan yang sah secara otentik harus memenuhi syarat yang ditandai oleh jurusita yang melakukan pemanggilan dan disertai dengan surat keterangan yang ditulis tangan oleh jurusita tersebut bahwa ia telah menyampaikan surat panggilan ke tempat tinggal pihak yang dipanggil secara in person. Yaitu dari presentasi yang saya sampaikan bahwa kesimpulan dari semua itu, pemanggilan itu yaitu proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain yang menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain yang menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti. Tahap mendahului pemanggilan berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4. Panggilan merupakan tindakan lanjutan dari penyampaian gugatan kepada pengadilan negeri atau PN. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.